Apa tuh kalau boleh tahu di dalamnya? Permainan kita dulu kecil-kecil. Patok lele. Patung lele ya? Patok lele. Itu permainan memang udah budaya. Awal tengok di TikTok dia bang, Ah. sering nggak bang si Bang Dino ini juara apa tadi kasidah? Dulu. Nah. Abang tahu nasib. Memang tabunya itu jadi Medan. Harus putra daerah. Oh, seputar Jadi kalau orang Tanjung Balai nggak bisa main dari Medan. Dari Tanjung Balai kau main. Masih. Kalau dengan nasib, Iya. tahu dia nasib itu maraban mama. Kalau musik kan ada genre jazz, Pop, rock. Nah, Oh, apakah di sini juga ada genrenya atau gimana gitu? Apalagi dia kan juara di provinsi, sering main di nasional, pelatih lagi. Kira-kira Bang Dino menjanjikan nggak nasib? Nah, iya. Sejago apapun dia, kalau dia nggak punya sertifikasi itu, nggak bisa dia. Nah, kira-kira gitulah. Ini jadi Oke, kembali lagi di FYP For Your Problem, tempat kita berbagi cerita, keluh kesah, apapun itu kita cerita di sini sambil ngopi. Oke Pak Azlan, kali ini kita kayaknya spesial lagi nih datang bintang tamu. Ada lagi ini kalau ini kawan gua, Oh ini kawan Bapak ya? kawan kecil lagi, Kawan kecil ya? kawan jumpa besar, Kawan juga besar, tekongan lah. di Tekongan. Oke, kita sambut Ya, Bang siapa ini? Dino. Dino. Bang Dino, dinosaurus Biasa bukan dipanggil. Bang? Bisa itu soal lagi marah dinosaurus. Lagi ada di dinosaurus, lagi bahagia. Ini. Kalau boleh tahu Bang, kapan nih kenal sama Azan nih? Waktu pas gimana? Katanya kan teman dari besar. Jumpa besar. Jumpa besar nih, jumpanya di mana nih? Abang ingat? Yang dia apalah? Sebelumnya yang kegiatan KPOT yang pertama di OPKD ya? PRSU. Oh, Peresu. Jumpanya gimana tuh? Nah, sengaja kemarin tuh kita sama-sama nyari lahan parkir itu. Iya. Kebutuhan parkir kan. Rebutan parkir. Rebutan parkir. Lupa kenalan lah. Oh, Bang, sama-sama anak PKD. Iya. PKD itu apa itu? Fokus. Ini apa? Bukan kebudayaan daerah. Oh, Pekan Kebudayaan Daerah. Oh, jadi berarti kayak orang abang-abang berdua ini anak apalah ya, anak-anak seni gitulah ya, bukan? Sini. Kalau seni iya, cuman waktu itu PKD itu eventnya nggak seni, olahraga. dia. Olahraga tradisional. Apa tuh kalau boleh tahu di dalamnya? Permainan-permainan Main kita dulu kecil-kecil. Patok lele. Patung lele ya? Patok lele. Itu permainan memang udah budaya tuh. Iya, jadi budaya yang di Pekan Kebudayaan Daerah itu sifatnya permainan-permainan tradisional, olahraga-olahraga tradisional yang notabene sekarang udah jarang dimainkan sama anak. Iya, betul. Nah, itu jadi pemasaran itu lagi gitu. Itu jadi perkenalkan lagi lah di situ ya. Perkenalkan lagi. Jadi eventnya itu satu Sumatera Utara. Sumatera Utara. Jadi dia sama kayak jadi ada kontingen-kontingennya. Di setiap daerah, Setiap daerah. diperlombakan lah gitu. Dijumpakan di Sumber dia satu gelar-gelar tersebut gitu. Baru tahu aku mah. Ada Iya. Bapak Sodor. Tapi Bapak Sodor. main sodor. Gimana tuh? Main Yang- sodor yang ada garis-garis Iya. kota. Apa sih sambarlang? Garis yang hijau. Sambarlang tau, sambarlang. Oh, Sambarlang. Tahunya Sambarlang. Tapi dia udah terstruktur, ada aturan bakunya udah. Gimana cara mainnya biar bernilai olahraga. Itu udah skala nasional Udah skala diperlombkan di nasional. Sumatera Utara ya? Yang menang di provinsi. Provinsi, menang nasional. Nah, kalau orang Bapak mengisi untuk atletnya atau gimana? Panitia. Kebetulan kita pengurus olahraga tradisional ya. Nah, jadi saat itu jadi panitia lah kami. Kalian cari parkiran ya kan. Cari lahan lah ya. Cari lahan. Kayak Bermet TV lah. Jumpa tabrakan nggak gitu kan? Oke, sebelum lanjut panjang ini mau ngopi apa nih? Di sini kopinya udah mulai banyak yang hits, terkenal juga, banyak yang enak. Apalah rekomendasi? Bang, apa Apa kopi lagi? rekomendasi ini bang? Nah, Boleh satu. Bang. Setelah dia. Oke, lanjut tadi ke budaya tadi. Jumpa nih jadi panitia. Nah, selanjutnya abang memang menekunin bidang kebudayaan itu atau gimana nih ceritanya nih? Kalau saya lihat tadi cita-cita kita di belakang katanya abang ini penggiat seni juga. Ya, Kalau penggiat seni ya tapi nggak semua seni lah. Enggak semua seni.
Seni ngolah itu seni juga sih. Iya. Iya. Kalau seni ngolah beliau nih. Ini yang luar biasa kalau apa? Seni yang kena olah. Apa itu? Seni apa itu? Aduh, udahlah, itulah dia pokoknya. Pokoknya bagian yang kena olah lah. Oke. Karena Bang Dino apa yang kerjakan seharian? Kerja lah bang. Apa itu kerja apa ini? Apa yang bisa dikerjain kerjain? Kadang itu lah ambil parkiran abang. Mocok-mocok ya. Sejauh ini begitulah. Yang penting ada aja duitnya, kerjakan. Ya, Iya. tapi awak tengok di TikTok dia, Bang. Ah. Sering nggak Bang si Bang Dino ini juara apa tadi kasidah? Nasid. Abang ini penggiat seni kasidah. Abang ini kalau Ah. tidak salah Ah. pelatih Ah. pemain nasid. Betulnya itu, Bang. Kami ini makanya dihafal pula. Iya, tadi memang sekilas sebelum datang kita lihat-lihat. Oh, di apa dulu ya? Ya, di scroll dulu. Jadi biar nggak terlalu mau kali kita sama bintang tamu ya kan. Nah, udah siap kopinya. Oh iya, Boleh, kita boleh, kopilah dulu biar Kopi dulu, senang biar ya kan. fresh. Biar jadi para panas. Makasih, Bang. Ini kopinya udah makin viral. Makasih, Bang. Di sisi nih. Ini gambar apa ini? Kita Itulah. berbunga, biar berbunga Riri. Oh, ini kalau kena air tunggu bunganya nih. Bisa jadi. Tinggal tambah pupuk aja. Ini diaduk atau langsung disedot ya? Ketua sedot aja. Aku udah kalau sedot-sedot ini kemana-mana pikiran gue udah. Oke lah. Jadi kan tadi kita sebelum abang kemarin itu kita lihat-lihat kan dari TikTok. Abang penggiat TikTok juga ya? Kayaknya banyak juga udah. Enggak apa, iseng-iseng. Iseng ya. Lebih memperkenalkan udah apa namanya kesenian itu melalui TikTok mungkin ya. Ya, Instagram. Boleh cerita dulu Bang Siti. Apalah kira-kira? Apa kok bisa terjun ke apa namanya dunia pernasitan? Apa yang memang dari orang tua atau kayak kita tadi Kayak turun jumpa besar? atau turun temurun memang yang udah dilestarikan sama orang tua kan bisa aja kayak gitu. Tapi sebelum itu aku tanya abang dulu. Nah. Abang tahu nasib? Kalau nasi setahu aku yang di pernikahan itu yang marhaban itu kan. Oke, langsung satu. Oke. Abang? Tahu, Tahu abang? tahu kan setiap mau Isra Mi'raj, acara-acara Maulid itu kan banyak yang anak main gendang-gendang, Ya. dereng-dereng di acara-acara Maulidan. Ya. Nah, kemudian kalau nggak sekarang yang lagi viralnya kayak popso-popso. Gambus ya, gambus. Gambus. Nah, itu sama nggak tuh kan? Gambus. Sebenarnya itu satu lingkungan orang itu, bukan satu tetanggaan. Oh gitu. Nah, jadi emaknya sama, tapi beda ayahnya. Kira-kira gitulah. Mana yang lebih dulu, Bang? Yang lebih dulu itu sebenarnya yang cuman gendang-gendang apa bilang tadi. Oh gitu. Nah, itulah awalnya sebenarnya. Awal mulanya ya. Baru berkembang. Modern, adalah gambus. Sebenarnya gambus itu pun juga dari dulu dahulu udah adanya itu. Cuman memang lebih terkenal itu pun sebenarnya. Gambus apa terbuka segala macam. Cuman yang kalau kita tengok yang gendang-gendang Ya. tadi, kalau marhaban di pesta nikah itu kan biasanya mama yang main. Ya. Ya, mama. Ya, Jadi yang anak-anak remaja-remaja itu ya sekedar ada itu aja rupanya. Padahal kalau kita telusuri ke dalamnya lagi, rupanya ada event besar yang menaungi yang kayak mama tadi, tapi Oh. skalanya tinggi. Oke, berarti itu memang ada perlombaannya Ada. atau gimana gitu kan? Memang ada wadahnya khusus untuk itu ya? Ada kalau MTQ itu kan apa namanya? Kepalanya itu LPTQ. Ya. Kalau nasib itu kakinya itu Laski, Lembaga Seni Kasidah Indonesia. Ya. Di Sumut itu udah besar, sama setara LPTQ itu Laski itu. Nah, jadi Laski inilah yang menaungi bakat-bakat nasib ini orang-orang ini. Baik dia yang gendang aja, baik dia yang gambus, baik yang dari buka segala macam. Dan itu diperlombakan setiap tahun. Diperlombakan setiap tahun. Jadi kalau anak nasib itu udah mulai Januari sampai bulan 11 itu udah nasib aja tuh di kepalanya. Oh. Karena nggak berhenti tuh nanti. Bulan Januari contoh asahan, Kompetisi gitu. kompetisi. Februarinya itu Labura. Nanti siap puasa masuk Labuan Batu Selatan, Labuan Batu. Selalu itu. Jadi kalau anak nasib itu sampai ke bulan 11 tingkat provinsi selesai, baru selesai dunia orang. Oh, berarti memang ada ya? Memang ada. Dan itu udah lama. Udah rame ya? Udah lama. Dan memang tabunya itu jadi Medan. Tabunya itu di Medan? Tabunya itu di Medan. Kenapa bisa gitu? Itulah kita nggak tahu kan. Itulah kenapa banyak orang yang di Medan ini yang sukses rata-rata suksesnya itu lewat jalur-jalur nasi, Ya. Quran. Itu kalau kita riset itu
Nah, 1-2 yang orang asli Medan. Oh, lainnya tuh di luar Lainnya Medan ya? dari Labuan Batu, Tanjung Balai. oh dia merantau gitu. Merantau. Karena apa? Karena di sana ada tempat belajarnya. Kalau di Medan, justru yang bukan orang Medan yang mengharumkan nama Medan. Biasanya gitu. Dicomot lah ya. Comot atau memang fasilitasnya lebih oke di Medan, orangnya sendiri yang mau di Medan. Mungkin di Medan ini udah ada, cuma untuk kesadaran kayak pelakunya itu masih kurang minat Masih ya. kurang minat. Apalagi nasib tadi yang kasih data tadi. Padahal kota besar loh bang. Padahal kota besar. Iya. Dan Medan itu di era 2010 ke 2015, 17 sampai 17 terakhir itu penguasa kalau di seni kasidah golongan remaja. Nah, Remaja selalu juara. selalu juara Medan karena waktu itu Laski itu peraturannya belum harus putra daerah. Jadi siapapun kau Iya. mau main dari Medan silakan, yang penting kau orang Sumatera Utara. Baru kemarin dibuat Nah, peraturan. setelah 2021, 2022-nya harus putra daerah. Coach putra Jadi kalau orang Tanjung Balai nggak bisa main dari Medan. Dari Tanjung Balai kau main. Untuk pemerataan lah ya. Karena kabupaten-kabupaten yang udah dari dulu pakai putra daerah Iya. mengeluh, kami udah melakukan pengembangan di daerah kami, Iya. tapi kami kalah dengan yang campur-campuran, kan nggak adil. Iya, iya. Jadi ya mungkin berpikirlah mereka akhirnya balik lagi daerah masing-masing, harus putra daerah. Setelah putra daerah, barulah minta pelabakan. Karena anak SMA aja yang udah sekolahnya paling tinggi masih kalau dengan nasi, Iya. tahu dia nasi itu marhaban mama. Iya, dalam pikiranku pun ya itu Iya, kan. kan? Maaf cakapnya nih ya, Iya. kayak membawa itu tuh kurang, ya maaf cakapnya kurang menarik. gitu. Iya, memang. Apa nggak bisa dimodifikasi gitu bang? Nah. Macam dari kekinian gitu Iya. kan? Kalau dia dimodifikasi jadi lebih kekinian, Heeh. dia jatuhnya nasi modern. Itu ada cabangnya. Oh ada juga. Kalau MTQ ada dia Mujawat, ada apa namanya? Kalau bisa Rota, dibilang ada- genre ya? Iya. Kalau musik kan ada genre Jazz, jazz. pop, rock. Nah, Oh, apakah di sini juga ada genrenya atau gimana gitu? Kalau genre, bahkan di nasi itu sebuah genre ada. Tergantung inovasi orang temanya. Baru tahu aku mah. Ada genrenya juga. Setahu aku cuma na Nah, itu lagi ya. aja. Aku setahu ya karena nengok postingan story dia nih Pak, apalagi dia kan juara di provinsi, sering main di nasional, pelatih lagi. Kira-kira Bang Dino menjanjikan nggak nasib? Nah ya. Kalau dibilang menjanjikan, sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan ya. Jadi kami bahasanya kawan, tapi dia pun sebenarnya pelatih kami juga. Iya, iya. Nah, Jadi abang ini orang Sergei. ya. Sergei. Dia sekarang kalau kita rating dia sekarang Pep Guardiola lah kalau di bola. Oh, dialah master ininya ya. Iya. Pelatih nasib yang paling top. Yang paling top, yang rank 1 lah sekarang. Setingkat nasional. Provinsi. Sumatera Utara nasional. Karena FYI aja lah ya. Nah, Untuk tingkat nasional itu cuma ada paling 4 yang sangat diperhitungkan. itu ada sertifikasinya Pak. Kalau pelatih nasib itu ada. Oh, Dan itu diadakan oleh Laski. Oh, di bawah naungan itu ya. Bola Laski. Jadi kalau ada pelatih yang sudah tersertifikat, itu berarti di bola Laski. Dia jadi pelatih udah lama, udah lama. Jadi Laski si kabupaten kota ini merekomendasikan si nama ini untuk pelatihan dari Laski Sumut. Jadi ikutlah dia, tersertifikasi lah dia. Nah, seandainya pun dia tidak nggak ada sertifikatnya dari Laski Sumut, Ya. dia tetap pelatih top. Nah, karena sertifikat dari Sumatera Utara ini dia berguna untuk event-event yang tingkatnya levelnya provinsi. Contoh, dia nggak bisa jadi juri kalau nggak pernah ikut pelatihan di Sumatera Utara. Nanti mesti ada sertifikat itu ya. Iya, sejago apapun dia, kalau dia nggak punya sertifikat itu, nggak bisa dia. Nah, kira-kira gitulah. Ini jadi pemahaman baru nih bagi anak-anak muda ya kan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin nonton, jadi bahwasanya nasib itu cukup menjanjikan. Menjanjikan, sangat menjanjikan. Dan nggak sempit mah ruang lingkupnya, ternyata juga punya genre. Iyalah apa? Luas. Tinggal inovasi kita mau modifikasi kayak apa? Nah, seperti apa? Nah, kalau kita kan tahu juga di Aceh tuh ada juga tuh yang memang udah keliman dari Aceh itu yang apa yang di Rapai itu namanya. ya apa? Rapai. Nah itu sama tuh.
dia hampir sama. Hanya masuk kategori itu kategori masuk juga. kategori. Kan memang pengembangan yang paling kuat itu kan Sumatera Utara. Jadi di Aceh pun itu karena kan kita terbentur budaya sebenarnya. Oh iya. Karena kalau kita di Sumut ini kan kita bisa masukkan semua genre ke satu permainan nasi itu. Bisa ada reggae-nya, ada apanya. Nah kalau di teman-teman kita di sana tuh mungkin masih kental dengan budaya Acehnya. Jadi yang kemari muter-muter situ aja. jangan ke sana jangan gitu ya. Makanya kalau orang itu nengok kita di Sumut, orang tuh wah Keren ya gitu keren ya. kali. Padahal itu juga bisa buat. Tapi karena Tapi budaya iya itu bisa. Kalau kita kan dibebaskan. benar. Yang penting selama nggak melanggar adab itu aja. Betul. Keren ya. Dan Sumut itu selalu juara nasional. Selalu juara nasional. Nggak pernah meleset 3 besar. Untuk belakangan ini juara berapa? Terakhir juara Terakhir tahun ini 2024 Sumut nggak ngirim. Oh, nggak ngirim. Karena polemik pilkada dan segala macam. Kesibukan situ Ya, ya. jadi karena berbenturan waktunya. Jadi nggak ngirim. Jadi mereka buat pelatihan aja untuk juara kemarin. Kira-kira lah dalam Nasid ini untuk personilnya itu yang memang benar-benar Nasid lah ya kan, yang benar-benar Nasid itu sekiranya ada berapa orang itu untuk timnya gitu. Kalau band kan mungkin ada gitar, bass, sama drum aja mungkin udah cukup. Nah kalau di Nasid ini seperti apa? Kita kerucutkan lah ya. Iya. Ke nasi yang biasa aku mainkan. Iya. Nasi yang klasik. Itu ada 11 orang. Kayak bola juga. Terus orang. ada Makanya cadangan. ada cadangan. Kalau dia mau cari cadangan. Biasanya itu kalau ke tingkat provinsi, kabupaten kota itu selalu ada cadangan satu. Mana tahu ada yang mau tampil meninggal ya kan? Sakit. Sakit. Nah, ada yang ganti karena nggak jarang kejadian gitu. Gitu. Jadi tetap ada cadangan. Walaupun kadang ada orangnya, kadang cuma nama aja. Nah, itu gitu aja. Tapi nggak 1-2 itu yang pakai cadangan. 1-2. Karena kalau udah terpilih sebelah situ, ngotot pasti sebelah situ yang mau main. Begitu. Sama kayak kita main bola, hero-nya itu nggak mau digantikan. Oh, ada kebanggaan Karena gengsinya tinggi, Gengsinya tinggi ya? Gengsinya tinggi. Ya itu kan, sebelah itu megang gendang aja atau dia udah termasuk vokal, kan ada vokalnya juga ya? ada vokal. Nah itu dari semua vokal atau gimana atau Nah, kalau sebelah situ satu vokalis. cuma satu vokalis? Vokalis, sisanya gendang. Dan semuanya nyanyi. Dan semuanya nyanyi. Suara dua gitu. Suara 1, suara 2, 5, 6, 7 ada semua di situ. Tergantung ke kehebatan mereka lah. Atau lebih kepada ke genrenya ya? Iya, jadi koordinasi itu kan dia 10 tuh. Makanya kita bilang seni kasih klasik itu sulit karena di situ dia gendang, di situ dia ngekur, nyanyi, di situ dia bergerak, di situ dia mikirin koreo segala macam, di situ harus stabil suaranya. Kalau nggak stabil suaranya fals. Kalau 10 ini suara kayak paduan suara dia. Iya. Satu aja fals kan dengar. Bincang jadinya ya? Jadi tingkat kesulitannya lebih sulit ya. Lebih sulit. Nah kalau kita ada 2 tim lainnya, satu tim ini dia suara core-nya itu suara 1 semua. Iya. Polos Iya. gitu. Kalau satu tim lagi pecah-pecah suara. Iya. Suara 2, suara 3. Kan beda value-nya nih kan. Oh iya. Nah gitu-gitu. Kadang-kadang juga tingkat kematangan grup itu dilihat dari situnya. Jadi nggak bisa sembarangan kalau yang suaranya palas nggak akan bisa tuh jadi kombinasi. Saat ini Bang Miswa, abang ini kan pelatih kita. Berarti udah. Pemain dari udah berkecimpung daerah nasional. Ada basic ya. Memang kita apa nih di Street ya. podcast. Ini kan mulai dari bawah sampai tingkat pusat ya, tingkat nasional dan udah sering menjuarai. Jangan lupa kita tanya kira-kira dia kalau dalam dunia percintaan kan jodoh kita tidak jauh. Betul, apalagi dari circle kita. Circle. Apalagi Jadi, abang kan sering ngisi kawinan tuh biasa kan? Ya kan kalau nasi itu kan bisa sering ngisi kawinan. Apa nggak kadang napo-napo itu nggak? Aku pengen lah naik-naik di pelaminan itu. jangan awal yang isi aja kan gitu. Iya. Kira-kira udah ada atau belum ini bang? Ya kalau ada, ganteng sudah, Ganteng udah. berpengalaman sudah. Perlu dalam bidang pernasitan. Nah, Udah gitu katanya nasid ini juga prospeknya tuh bagus. Masa iya? nggak ada yang mau. Sekali kayak gini nggak ada yang mau. Senyumnya tuh jawab. Gimana itu? Bang Dino?
Ini sangat real sekali pertanyaan ini. Kan biasa gitu kan. Iya. Kayak Ya. istilahnya kayak dunia perfilman ada cinta lokasi. Betul. Apa nggak jumpa tuh sama di lokasi Nah, kayak kan gitu? ada bagian perempuan, ada bagian laki-laki, apalagi dalam satu circle gitu kan. Ya. Nggak jauh-jauh. Gimana itu Bang Rin? Kalau di nasib dari aku tuh main nasib dari SMP kelas 1 sampai sekarang lah. Ya. Belum pernah cinlok. Belum pernah cengok ya? Belum pernah cinlok. Bukan belum pernah, Tapi banyak yang suka mungkin. dia Itu mau alami swab lah. Pokoknya belum pernah. Oh ya ingat dulu. Pernah sekali. Wah, tadi belum pernah. Tapi nggak secinlok itu. Oh, nggak secinlok itu ya. Karena biasanya anak itu kan kalau kita di provinsi itu ada mulai dari latihan mandiri, Iya. TC, satu Iya. minggu di hotel namanya, tiap hari jumpa. Mulailah Itu kasmaran. gabung. Ke hotel semua. Nah, kasmaran itu sedikit tengok sana, tengok sedikit Iya. mana yang bagus, oh ini. Peter sana, Peter sini, ya Nah, kan? selesai TC ada waktu 2 minggu tuh latihan mandiri, sering jumpa segala macam. Masuk festival, masuk hotel lagi, jumpa lagi tiap hari. Oh, Mak. Selesai, juara lagi selama dia siap nasib, selesai. Oh, pasti dia Lepas, jadi selesai. Udah juara hore-hore segala macam, pulang ke tempat masing-masing, menghadapi realita hidup. Selesai. udah lupa. Lupa. Di balik kampungnya dia dengan cowoknya yang lama, ya kan? Oh, Kita balik ke kampung kita dengan cewek kita yang lama. berarti pemanfaatan aja Pak, biar ada kawan cakap. Betul. Kadang-kadang ada yang nggak bisa ngontrol rasa itu kan. Betul. Ada yang ini cerita orang ini bukan cerita aku. Cerita orang yang ceritakan ini. Cerita kisahku nggak berani diceritakan, takut ada yang nonton Oh, lah. gitu ya. Tahu lah. Nah gitu lah kira-kira perputarannya. Jadi biasa itu kalau ala cewek dikit deket sama ini, iya seminggu aja itu. Iya. Siapa sih udah? Iya kenyataan itu. Nah, ini takutnya gini Bang Dino, satu cewek dikejar 3 orang. Ah. Banyak juga kalau yang gitu-gitu. Awal cerita paten itu, wah, yang sana bilang paten itu, wah, awal dalam hati. Ini yang bicara kan gitu. Nah biasanya kalau anak respect dia. Oh. Kalau ada kawannya suka maju, Dia nggak boleh. dia maju duluan. Dia maju duluan, cuma dia kerjaan ketahuan. Awal kira mundur, rupanya dia dulu aja dulu. Makanya dia menghormati, dia maju duluan. Oh, Pantang gentar sebelum dipukul ya. apalagi dia latihan ini kan, latihan gabungan. Iya. Kita TC 5 hari. Iya. Jadi hari keempat TC kan udah selesai tuh. ya. Jadi hari kelima mau pulang, ditampilkan semuanya, semua wajib nonton. Oke. Semua lagi kumpul, yang bintang vokalis lah, nasib cabang segala cabang berkumpul semua di situ. Iya. Mainlah kita. Karena tengok semua cewek-cewek di semua situ. Iya. Kita main set. Wah itu udah perasaan paling ganteng lah gitu tuh. Improvisasi. Wah, yang biasa mainnya gini jadi gini. Gitu biar apa biar nampak Terlihat wow keren gitu ya. ya. Padahal orangnya jijik itu. Sama makanya Sesuai. main band pun gitu Iya, juga. Kalau kayak ditonton vokalis. cewek, apalagi gitaris kan. Kalau bisa dia mainnya di belakang gini kan. Gitu kan. Mulutnya pakai Itu dia mah. Kalau dengar terus gini lah. Gitu. Putar-putar lempar-lempar gitu. Itulah dia. Mungkin karena kondisi lingkungan yang begitu sampai sekarang membuka jodoh. Oh. Bisa tapi kan ada juga beberapa teman-teman yang lain cinta lokasi jadi sampai nikah. Ada juga. Ada banyak, banyak sekali Bu. Tapi ya mungkin cinloknya dari 4 tempat yang 4 ke 5 yang jadi. Oh, nggak satu tempat aja. Iya, dan 5 tempat ini jalan bersamaan. Cocoknya sama Sorok lah. Ya. Lumayan juga. biasanya gitu. Tapi nggak semua lah, cerita orang ini. Cerita orang. Awal takut Pak Mizwan. Dia yang pula makanya yang jadi. Jadi kan misalnya satu Ya. didekati. Iya. Dia ngomong Hmm. sama cewek yang satu lagi. Hmm. Tadi jalan sama bang ini. Kawannya bilang, loh kok sama gitu. Jadi satu tempat, tiga-tiga dijalani dia. Makanya nggak ada yang jadi. Janganlah. Semua kita dikencari dia. Itu dia makanya nggak jadi. Tapi faktanya Pak, Nah, karena situ itu soleh-soleh orang. soleh-soleh. Nggak ada yang mau gitu-gitu ya. Nggak ada yang begitu. Itu tadi apa ya? Intermezzo aja. Intermezzo. Aslinya kalau dekatnya cewek tunduk dia. Astagfirullah, astagfirullah. Memang nggak boleh lah kalau yang kayak gitu Iya, kan. iya. Apalagi kita kasih dahan nasihat itu kan. Iya. Identiknya sama kayak agama ya. Jadi Iya.
Kadang-kadang habis mau sembuh cewek kan diingatkan lagi dari saya dinyanyikannya. Oh iya, bisa. Jagalah hati. Macam itulah. Kira-kira gitu. Tapi nggak abang bawa pula apanya tadi ya, gendangnya ya. Itulah, paling tidak kan bisa kita request satu lagu. Pembalap lewat pembalap. Kayaknya banyak pembalap memang, pemuda berbadan gelap ya kan. Oke lah, mungkin nggak bawa gendang kan. Tapi kan tadi ada satu aspek tuh suara. Suara abang ini bagus. Nah, satu penggal aja bang. Satu penggal gitu. Satu penggal aja. Jadi kawan-kawan bisa melihat ini apa gitu, nada apa gitu. Iya, Ini betul. kemudian nada apa gitu. Perbedaan nadanya apa? Kayak di orang yang vokalis Biasa, kan vokalis biasa. suara satu, suara Iya. dua atau apa gitu. Kalau di nasi gitu gimana? Nah, abang lebih kepada suara berapa nih? Suara yang tidak didengar atau gimana nih? Suara yang tidak dikeluarkan. Sebenarnya kalau suara tuh biasa-biasa aja. Agak contoh lah, contoh Contoh, biasanya contoh. kayak mana? Suara biasa tuh kayak Jadi orang mana? juga biar dengar kan, Iya. bahwasanya paten juga nasib ini kan bisa. Sebelum diuji kita klarifikasi Iya. dulu ya kan. Ah. Jadi kan kalau tadi nasi ada 10 orang. Ya. 10 yang nyanyi main belakang, satu depan vokalis. Ya. Itu yang udah terjamin suaranya bagus. Ya. Kalau yang 10 orang belakang itu Ah. ada yang bagus memang. Ada yang nggak hafal bagus sekali, ada yang Ya. ketolong grup. Betul. Ya, Atau- ada yang dia jago gendang, tapi nggak bisa bersuara, ada. Atau cuman dia gimmick aja gitu. Itu gimmick aja, ada. Apa masuk ke dalam yang mananya nih? Aku masuk yang ketolong grup aja. Dia terus merendah. Wah. Padahal tadi kan dia juara nasional. Juara provinsi, kabupaten, Kabupaten. pelatih lagi. Betul, pastilah udah menguasai itu. Abang kayak Lionel Messi nih, ditaruh di back pun dia jago. tapi kadang-kadang gini, orang yang kelebihan individunya sedikit, Ya. itu makanya kenapa dia sering berkelompok. Hmm. Karena kemampuan kelompoknya itu bisa menolong dia. Kayak Palasik gitu itu. Jadi karena nggak bisa hidup sendiri dia sama orang. Nah, aku yang jadi Palasiknya itulah memanfaatkan kemampuan kawan-kawanku ini, nyimpen aku situ. Gimana caranya biar orang membutuhkan aku? Bayar-bayar kan masih jit. Wah, agak lain rupanya kawan kita ini. Nah, jadi tertolong kita dari grup itu kan. Walaupun suara kita nggak enak, apa kita dipakai orang sedih nih. Ada yang bayar nasi goreng kalau malam. Nah, Oh, itu dia. memang kasar anak Medan kali, Wak. Kasar Medan. Iya, nggak bisa di sini. Kita jalur ini lah. Iya kan? Kalau nggak ada kita, apa makan orang tuh? Kan jawabnya. Iya, betul. Sampai ada kawanku bang, dia dipakai main nasib. Cuman gara-gara kawan-kawan yang lain rumahnya jauh, cuman dia yang bisa menggonceng kawan yang jago ini. Oh, Wak. Ada mobilnya atau Aku nggak kendaranya? kereta ya. Untuk kuliah kan jarang ada yang Iya. jarang ada kereta. Sepeda yang paling masuk kan. Iya. Jadi aku nggak bisa ikut latihan ke Tembung katanya. Karena nggak ada kendaraanku. Karena latihan kan malam. Udahlah, apa Ada- aku jemput lah gitu. Ada kawanku ini nggak paling bagus main, tapi ada kelihatan menggonceng karena kecoper. Dia pengen kali main nasib, ajak main. Tapi resikonya apa? Setengah mati lah ngajari kawannya ini. Tapi selamat. Setelah masuk ke level selanjutnya, kawannya dikeluarkan. Makasih, tugas dia selesai. Habis Karena, jasanya. iya, karena untuk naik level kan kita mesti orang-orang yang apa? Memang Pemakai benar-benar. orang. Iya. Nah jadi kawan yang dikeluarkan tadi tetap kita bina, kita rangkul juga. Bukan ditinggalkan ya. Ya, kita rangkul minjem kereta langsung. Iya. Bukan untuk ikut aja kan masih minjem kereta. Dia ajak latihan juga, biar semangat. Aduh. Jadi banyak lucunya bang kombinasinya. Iya. Jadi kalau makanya kami senang, kami kan sekarang sering ditelepon sama sekolah ngajar eksklusif. Ya. Karena ternyata kalau kita main nasib ini, selain kita diajari bergerak, bersuara, menimbulkan jiwa seni, tingkat saya jadi kita pun dilatih situ. Jadi latih di situ ya. Iya, Karena semua ya dipakai ya. Karena kita terbiasa menghadapi orang rame, Ya. ya, biasa. Jadi ketika kita kuliah masuk, jadi bukan hal yang tabu lagi kita mesti presentasi. Biasa aja, anggap aja lagi main nasib. Aku dulu gitu bang kuliah. Biasa di depan Yes. apa namanya, depan Iya. forum gagap. Iya. Atau nervous kakinya gemetar. Dilatih main nasib. Daripada gemetar mending gerak-gerak gitu kan. Jadi bang, jadi gitu presentasi kita kan. Ditanya kita sama pertanyaan yang menyerang tuh santai aja gitu. Iya. Kira-kira gitu loh. Jadi banyak yang dilatih aspeknya itu. Jadi luar biasa nasib. Satu lagi Bang, kira-kira nggak enaknya, ada nggak ketika Tadi ceritanya kan enaknya aja. nggak enaknya aja kan nggak mungkin, nggak ada yang nggak enaknya. Latihan bola aja ada capeknya Ada kan. capeknya. Kira-kira di nasib ini ada nggak yang nggak enak? Panjang kisah ya bang. Cuma kita tunggu Bang. 3 hari nggak?
kalau kisahnya kalau nggak enaknya sebenarnya banyak, tapi tetap lebih banyak enaknya itu sekali aja enaknya. Jadi dari proses kita, kalau kami itu dulu kan, kami itu berawal dari, kalau biasanya itu di Sumut itu ada grup-grup besar, ada grup besar yang semua orang tuh kalau nggak usah kan diajak pengen masuk grup itu. Jadi adalah indikasi waktu itu tidak ada yang bisa mengalahkan grup ini. Kan? Udah terbridging lah dia seperti itu. Iya, karena di Sumut ini udah orang tua kelucunya. Iya. Nggak usah pun kita ikut tampil, udah tahu siapa juaranya. Oke, udah langganan. Nah, bergerak kami dan kawan-kawan, ya kan? Bergerak dari keresahan itu buat grup. Ya, untuk nandingin itu ya. Iya, itulah nggak enaknya buat grup. Bagaimana? Berarti dari awal kita nggak tahu karakter orang yang kita cari ini. Ya, Karena kita cuma tahu, oh ini orang asahan nih. Ya, ya. Orang asahan, dia pernah juara 2 provinsi. Ya. Pas kita ajak nih untuk main bas 1 contohnya. Kan ada bas 1, bas 2, bas 3, ketikung 1, 2, 3, kritik 1, 2, tamborin 1, 2. Gendangnya atau suaranya? Gendang Oh, semua. gendangnya. Tapi gendang itu bernada dia. Gitu loh. Ya, Itulah. Kita nggak tahu karakternya, kita nggak tahu kemampuannya, cuma kita kumpul jadi satu. Kira-kira nggak jago dia main, kita yang pening. Kira-kira bagus dia main, syukur. Kira-kira bagus dia main tapi nggak bisa berkawan, pening juga kita. Karena kan 10 orang tuh. Ya. Jadi kalau satu egois, satu nggak bisa mengerti orang lain, cekcok grup itu. Iya. Dan itulah nggak enaknya awal. Tapi kalau udah jadi grup itu, wah, grup yang tadi diidolai-idolai, kebalik sekarang. Jadi gampang aja. Jadi istilahnya kalau udah jadilah grup ini kan, sama kayak bola. Iya. Udah jadi Manchester City contohnya, gampang aja jual jersey dia kan. Gampang aja jual jersey, kaos kaki, penutup jempol pun dijual lah tuh orang itu. Semua mengikut ya, ya kan. Nah, grup Nasib begitu bang, karena udah terkenal ya, memang terkenalnya di lingkungan Nasib lah. Ya. Jadi si grup Nasib ini buat seragam Nasib, kita nggak usah jual, orang yang minta udah. Disitulah nilai ekonomis yang muncul. Merchandise-nya ketika udah Terkenal. suatu grup itu udah oke, merchandise-nya gampang aja ya. Gampang aja. Itulah dia. Susahnya membangun grup itu. Membangun. Bentuk, menjaga kekompakan, Ya, memahami kekompakan. itu masing-masing. Komunikasinya juga harus dijaga semua ya. Bukan hanya sekedar pintar aja main, Iya. tetapi lebih kepada memahami. Memahami, itulah Betul, skill betul, kita betul, dilatih. Betul. Makanya kalau udah bisa nasid semua tuh bisa kata Hampir Tarmin semua tadi. bisa. Berarti kan anak-anak muda hari ini ya bisa juga menggandrungi nasib Betul. untuk menjadi bahan perbaikan diri atau Betul. menjaga kemampuan fisik, menjaga kepercayaan diri. Setidaknya melatih udah kepercayaan timbul diri. hobi baru mah. Iya. Gitu. Daripada ada kan dulu kan nge-jam aja setahu kita untuk kalangan-kalangan anak Iya. muda. Iya. Nah, dengan adanya ini sekarang informasi yang baru ini mungkin nggak mungkin juga dia bakal bisa jadi pilihan nasib ini. Iya, Untuk anak-anak muda menggeluti nasib itu tadi. Dan faktanya bang, Nah. pelatih yang aku bilang tadi rank 1 Sumut ini, dia dulu anak band. Oh gitu anak band. Anak band itu gampang kali menguasai nasib. Enggak, anak marching band gampang kali menguasai nasib. Oh jadi kayak beberapa apa namanya bidang olahraga tertentu ketika lompat ke situ kayak inovasinya bagus ya. Itulah yang membuat nasib tadi makin banyak genrenya. Dia anak band, dia bisa reggae, dia bisa rock. reggae. Ditumpahkan ke nasib, itulah yang membuat dia jadi rank 1 Sumut. Iya, jadi bisa disalurkan juga genre musik Iya, apapun betul. bisa coba kita tuangkan di Berarti nasib itu tadi. kreativitasnya lebih Lebih luas luas, bukan hanya sebatas ruang itu kita ya kalau bisa dibilang ngisi dalam pengajian acara Islami, tapi lebih mungkin kedepannya juga bisa bakal menghadirkan warna-warna baru lah dalam dunia permusikan mungkin kan gitu. Tapi alhamdulillahnya Pak, kayak kata Bang Dino tadi. Jadi mulai ini kan udah Januari nih, ini kan udah musim-musimnya ketika Iya. ini lah kan. Kalau dulu kan musim-musimnya Hirupali, Iya. ini musim-musimnya anak nasi. Sih. Di bulan 1 sampai bulan 11. Mungkin Bang Dino ini alhamdulillah lah kita Pak udah cepat duluan kontak, sempat minggu depan Udah, bisa sudah. latih Bang, latihan. Betul. Rezeki kita juga ini kan. Iya. Tadi kita baru telepon dari Asahan. Jadi bulan 1 ke bulan 2 pertengahan itu Asahan sibuk. Asahan? Asahan yang sibuk nasi. Oh gitu. Dia Bang di telepon ngapain? Main atau latih? Jaga parkir di sana. Lighting. Nah, latih kan. Lumayan juga lah, Wak.
parkir, Nanti melatih. jualan baju. Ah, Ya. Jadi mah abis dari sini nanti kita tanya, kita bisa nggak buat grup? iya Kak ya. Enggak dia orangnya. Ah, banyak di sini kan. Kita coba nih. mana tahu Apalagi ada kita potensi kan? pekerja-pekerja seni kan. Bisa kan? Kira-kira kan? Seni apa ini? Semua seni. Ya itulah dia. Enggak, kalau kira-kira dengan gaya-gaya kami, capek nggak ngajarin Ah ya. kami untuk melatih nasi ini? Atau karena udah tua ini makin susah nangkap? Mending kita ngopi aja lah. Oh ngopi aja. Wah, udah nyerah ya Bang. Enggak lah, Pak. Belajar itu terbuka ya. Iya. Ada masalah itu. Kita mainkan, kita mainkan. Oke, Ya kan, Bang. tinggalkan. Terakhir untuk harapan abang lah. Kira-kira kedepannya Nasib ini mau dibawa kemana sih harapan abang? Armada itu, Bang. Iya, benar. Mau dibawa kemana? Ya betul. Kalau nasib mau dibawa kemana, kita mau go internasional lah. Go internasional ya. Goal saya. Walaupun sebenarnya sudah go internasional ya, Ya. tapi di lingkup ASEAN. Oh, Ya setidaknya nasib itu bisa dikenal mulai dari lingkungan SD, SMP, SMA. Jadi ketika orang itu lulus sekolah mau kuliah, kita nyari pemain nasib itu nggak sulit Nggak lagi. sulit lagi. Karena udah terbentuk ya dari Iya, dasar ya. kayak timnas Indonesia ada pembinaan. Iya, iya. Nah, berarti udah harus ada basis dan basic dari bawah lah ya. Dari iya, SD. itulah Ya dia. termasuk kebudayaan lah. Nah, budaya itu kan harus diperkenalkan sejak dini kan gitu. Menjadi prestasinya nantinya untuk Iya. anak-anak itu. Terutama Medan. Kalau kita ke Tanjung Balai, setiap gang-gang kecil itu bertabur pemain nasib dari mulai SD. Apalagi Melayu kan, Ayo, masuk lagi batu bara. Labuan Batu Utara sana, wah. Gang kecil yang segini aja gangnya, tikus sumpah yang masuk. Banyak pemain nasib situ. Saking bagus ya pengembangannya. Jadi semoga di Medan bisa berkembang seperti itu. Mungkin karena di Medan agak di gang itu agak jalannya agak becek, wah. Makanya pemain asing nggak nampak. Oh iya, orang tuh latihan di rumah ya kan. Ah, di rumah, kalau di sana kan nggak banjir, nggak becek. Medan becek, mana ada pemain asing di tempat becek? Cuma ada ketua ini ya. Iya, Oke. betul, betul. Sip. Itulah dia. Mungkin itu dia ketua. Terima kasih lagi Pak sudah datang ke ini namanya FYP for you problem. Jadi For your problem. abang punya masalah kita cakap di sini. Kalaupun nggak ada solusinya ya tapi nggak ada masalah. Oke. Mungkin dengan adanya ini sesuai dengan nama konten podcast FYP, mudah-mudahan kedepannya Nasib bakal membuming dan FYP ya. Iya. Dan go Dan internasional. untuk Oke, balik lagi ke FYP. Thank you Bang. Oke, Bang. Sip.